Selamat pagi semua. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin doa. Silakan Jas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Oke, ketemu lagi ya. Pada pagi hari ini nanti kita akan pelajaran PJOK dengan materi permainan bola besar, kemudian permainan bola voli dengan materi passing bawah dan passing atas. Tapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu untuk memupuk rasa nasionalis untuk kita semua. Silakan semua berdiri. Nyanyi bareng-bareng ya semua ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke ya, jadi pada pagi hari ini ya setelah menyanyikan lagu saya ya, nanti materinya silakan diikuti dengan baik. Ya kalau ada yang kurang kalian pahami silakan ditanya. Ya, jadi tidak usah malu. Ya, yang terpenting jangan malu-malu, gitu ya. Oke, tujuannya pada pertemuan pagi hari ini kalian nanti akan memahami dan mempraktikkan gerak dasar yaitu passing bawah dan passing atas pada permainan bola voli. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu permainan bola voli? Ada yang tahu? Bisa tahu bisa? Tidak, Pak. Nah, tidak. Loh, katanya Punggelan itu kan terkenal dengan voli. Siva tahu Siva? Ya, permainan bola besar. Jadi permainan bola besar ini tidak hanya bola volley, ya, tapi ada sepak bola dan bola basket. Betul ya. Nah, oke. Ya. Jadi permainan bola voli termasuk permainan bola besar. Oke, selanjutnya apa itu passing? Passing adalah teknik dasar dalam bola voli yang bertujuan untuk mengoper bola ke tempat satu tim. Oke. Baik akan membantu tim membangun serangan yang efektif. Ada dua jenis passing utama, passing atas dan passing bawah. Nah, oke ya. Jadi ada dua jenis passing bawah dan passing atas. Cuman begini, mindsetnya lah ya. Kalau passing itu kan bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah operan. Kalau kalian passingnya saya udah tanyain bukan operan atau passing. Secara mindsetnya seperti itu. Kalau passing harus pas sesuai dengan arah ya. Misalnya kalian mau passing ke center ya harus ke center. Mindset berarti passing. Harusnya seperti itu mindsetnya. Nah, jadi passing ini tidak hanya ada di teknik dasar bola voli ataupun bola basket dan gitu ya. Nah, makanya silakan dipahami tentang mindset tersebut. Jadi ada dua, passing atas dan passing bawah. Oke, yang pertama passing atas, ya. Jadi passing atas kalian harus paham kata kunci dari masing-masing passing, ada passing atas atau bawah. Passing atas kata kuncinya adalah ruas-ruas dari pertama. Ya, dimaksud ruas dari pertama. Ya,
Ketika nanti di soal ada kata-kata luas dari pertama berarti teknik passing atas. Nah, kalian harus pahami. Ya, dilakukan dengan menggunakan ujung jari waktu jari pertama. Bola dikontak di atas kepala. Seperti ini. Ya, makanya jangan di bawah. Yang harusnya masukkan eksenter boleh masuk bawah ya. Yang ada sini masuk. Ya, apalagi ya, masih atasnya di bawah, makanya sering bolong. Ya, seperti ini. Kecuali tangan kamu keluar. Ya, sampai masuk. Paham ya? Paham. Tuh ya. Kemudian posisi tubuhnya, kaki dibuka selebar bahu. Selebar bahu. Bahu ini ya. Udah. Ini dibuka, tidak usah terlalu lebar. Ya, tidak usah terlalu. Nanti seperti ini tidak bisa pasti. Ya, nanti kaki gede, dibuka, tidak terlalu lebar. Ini dibuka selebar bahu. Relax saja, ya. Bahunya ini. Ini ya, tangan di sini, di bawah sini, kemudian di bawah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, langkah-langkah melakukan passing ke atas. Ya, posisikan tubuh. Nah, tubuhnya silahkan tunjukkan bolanya di mana. Kalau bola terlalu maju ya dikejar, biar bisa passing ke atas. Usahakan bola itu tepat di depan kepala. Ya, atas kepala. Kemudian angkat kedua, tangan atau lengan kontak bola dengan ujung jari, ikuti arah bola. Paham ya? Misalnya bolanya di sini ya geser kalian. Jadi fokusnya bukan bola yang mendekati kalian, tapi kalian yang mendekati. Kalau kita sama kita mau pengen sesuatu kita harus ya. Benar. Apa yang kita inginkan mereka sendiri. Jadi apa yang sesuatu harus dikejar. Iya Pak? Itu. Oke. Kemudian passing bawah. Ya. Menggunakan lengan bawah. Sikut. Ya, sikut enggak boleh. Jadi passing bawah. Ya, kedua tangan saling dikaitkan. Nah, kata kuncinya kalau passing bawah itu saling dikaitkan. Gitu ya. Orang nanti dikaitkan itu seperti ini. Dan ya, saling dikaitkan. Makanya bareng-bareng kalau satu nggak mungkin bisa bareng. Makanya harus dua. Ya, kalau kayak ini tambah lagi ya harus lagi. Kalau satu nggak mungkin kurang juga. Gitu. Bola dikontak di bawah pinggang. Nanti kita praktek biar kalian tahu. Secara teori kalian sudah, tapi prakteknya. Paham ya? Nah, posisi tubuh sama, pokoknya gerak spesifiknya itu sama. Kaki dibuka selebar bahu, kemudian lutut ditekuk, ya. Lengan lurus di depan tubuh yang saling dikaitkan. Sama, pokoknya hampir sama. Tangannya cuma dikaitkan. Karena bolanya sama, ya. Tangan ini harus lurus, kudu kuat. Paham? Paham. Tangan kalian seperti ini, balik kok, lain kok, ya. Jadi ya ayo, sama kayak gini. Ketika benda, naik benda yang lebih keras, otomatis benda yang melawan pasti mati, ya. Tapi yang benda yang akan langsung dibuat daripada papan permukaan semuanya dijadikan prinsip seperti itu biar ketika nanti kalian masuk kalian bisa melakukan dengan baik. Sip. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi passing adalah teknik dasar yang sangat penting. Tanpa passing nggak menyemai apa? Ya, passingnya harus bagus biar bisa umpan dengan baik. Salah satunya. Makanya basic itu lebih penting, dasarnya itu lebih penting.
Ya, ini mes bisa KBO kayaknya mes, tapi kondisi tank pasif. Ya, makanya kalau latihan volley itu urut tank pasif aja dikenal ya. Pasif, musim lagi gembok, ya, bosan, bisa. Ya, oke. Nah, ini kan materi secara tulisan ya. Nanti kita lihat materi secara video, dilihat ya. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar permainan bola. Dilihat ya, gerakan kaki, tangan ya. Jangan kemana-mana, simak terus videonya, stay tune. Nah, dilihat ya, gerakan basicnya. Ya, jadi kedua lutut sama. Bisa pakai kaki sejajar. Tapi lebih efisien ya, salah satu kaki itu kan. Ini fungsinya buat apa? Ketika misalkan bola tidak sampai, secara otomatis geraknya kaki yang di belakang pasti maju. Tapi kalau kalian sejajar bola tidak sampai, tidak ada refleks yang terjadi di antara satu kaki si dulu kakinya karena ya, makanya lebih enaknya salah satu paham ya, ngambilnya selalu dari bawah. Oke, kita lanjut videonya, dipahami. Nah, makanya harus paham. Nah, ini perhatikan ya, gerakan seperti basic ya. David, kalau umpan itu bola nggak sampai dikejar, terlalu jauh ya kita mundur. Ya, kalau nggak sampai kita kejar, kalau terlalu ke belakang kita mundur. Ya, jadi kita istilahnya menyesuaikan. Ya, makanya kita sama dengan proses berpikir ya sama seperti itu. Kalau kita nggak sanggup, kita istirahat dulu. Ya, kalau kita yakin sanggup, ya kita lakukan. Paham? Oke. Nah, setelah ini kalian nanti akan mengerjakan dulu, ya. Mengerjakan dulu seberapa jauh pemahaman kalian setelah materi yang Pak Kiki sampaikan. Gitu? Afra, minta bantuan Fra, ke depan Fra. Tolong ini lembar kerjanya dibagikan. Ya, satu-satu. Oke. Satu anak satu. Yang ikhlas ya. Silakan dikerjakan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Ini untuk mengukur pengetahuan kalian ya. Sudah? Oke. Sapril, minta tolong Pril, diambil satu-satu, kemudian ditumpuk di mejanya Pak Ki. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita ke praktek, biar kalian rileks, kita lihat video ini sekarang. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan teknik atau teori yang barusan kalian pahami. Welcome back to our coverage of the NCAA Men's Volleyball Championship between Yale and North Carolina. Joining us has been a roller coaster of an evening. Both teams now tied at 2 sets apiece. The winner of the final set will be the national champions. North Carolina leading by 1. Yale and their team captain Scott Sterling Yeah. trying desperately to hold it here, or it's all over. Match point for the Tar Heels. Jones preparing for what may be the last serve of his college career. And here we go. Excellent serve. Setting up. Here comes the spike. Unbelievable! Buckle up, ladies and gentlemen, because Scott Sterling's face is into the building.
silakan berdiri ya. Kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Fit, silakan dipimpin Fit. Pimpin pemanasan depan Fit. Kau berdiri semua. Mulai dari kepala, tangan, kaki sambil membereskan ya. Ya, bareng ya. Ayo terus belakangnya. Kita akan melakukan pemanasan dengan cara main ya. Ya, pasti dulu kalian. Ya. Oh, kalian dulu sih. Ya. Ya, mulai. Pelan aja. Ikutin mainnya. Ya. Oke, stop.
Perhatikan ya, yang sudah diajarkan itu lebih ya. Tapi kesimpulannya apa? Pas atas, putra. Pokoknya gini, mesti ada yang merasa mudah di passing atas dan ada yang di passing bawah. Karena yang tahu kelemahannya kalian, kekurangannya juga kalian. Ya, ada yang ditanyakan? Tadi kesalahannya di apa? Passing atas, pendek, belakang atau pas. Makanya kalian harus paham apa bolanya atas. Misalkan kanan, ya, digeser ke kanan. Bolanya kiri pas di atas kepala kalian. Ya, kalau jauh belum. Ya, kalau nggak sampai karena misalkan center paling atas juga bisa sama. Gimana centernya pas atas? Itu ya, ada lagi. Apa? Sudah bisa? Fit? Nah, rambutnya atas jadi. Ya, makanya dalam jadi program minggu depan kita lakukan lagi. Tapi kalau ada hari minggu depan cuma selama kalian tidak kita pernah ya nanti kirim aja hanya balik lagi seperti itu. Iya. Jadi passing atas dan passing bawah sebenarnya ya sama tujuannya untuk mengantarkan bola kepada benda. Ya, kalau center ya harus kombinasinya adalah passing atas. Ya, paham semua? Ini agar center itu pakainya passing bawah, tapi tidak apa-apa. Ya, gitu.